Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Warti, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Margasari, Kabupaten Tegal, Angkatan 4. Izinkan saya kembali untuk memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Harmanto MPD, dan pendamping praktik saya, Bapak Ahmad Fauzi MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 3.1.A.9 tentang koneksi antar materi, terkhusus pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada tugas ini ada 9 pertanyaan yang akan saya coba untuk membahasnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pratap Triloka Ki Hajar Dewantoro terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo berarti di depan dapat memberikan teladan yang baik bagi muridnya dan rekan sejawat, ataupun bagi anggota masyarakat. Hal ini berarti bahwa ketika seorang guru akan mengambil suatu keputusan, maka harus dapat dianalisis dan dipertimbangkan secara matang-matang, karena keputusan tersebut kelak akan menjadi contoh bagi murid-muridnya, rekan sejawat, dan anggota masyarakat. Ingmadyo Mangunkarso artinya bahwa di tengah dapat membangun karsa atau kemampuan atau semangat. Hal ini berarti bahwa guru harus mampu mengambil keputusan-keputusan terkait apakah itu teknik dan media mengajar, maka haruslah keputusan tersebut berpihak kepada murid dan mampu membangkitkan karsa, semangat, dan kemampuan muridnya. Tutwuri Handayani yang berarti di belakang harus dapat memberikan dorongan bagi kinerja murid untuk dapat mengembangkan potensinya. Hal ini dapat dipahami bahwa seorang guru harus mampu mengambil keputusan terkait proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah yang dapat mendorong kinerja murid agar dapat berkembang sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajar murid. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengembangan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru tentulah sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Rule-based thinking, 2. And-based thinking, 3. Care-based thinking. Yang pertama, rule-based thinking yang berarti bahwa berpikir berbasis peraturan, ini biasanya diambil oleh orang-orang yang mengedepankan intuisi, kejujuran, aturan, atau prinsip yang mendalam. Kemudian kalau and-based thinking atau yang berpikir berbasis hasil akhir, ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengedepankan nilai-nilai agama, penghargaan akan hidup, dan masa depan. Sedangkan care-based thinking yang berarti berpikir berbasis rasa peduli, biasanya diutamakan oleh orang-orang yang mengedepankan kasih sayang, cinta, toleransi, kesetiaan, dan empati. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah bahwa bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Tentunya dapat kita rasakan sendiri bahwa pembimbingan dari fasilitator dan pendamping praktik telah membantu saya
berlatih mengevaluasi pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Evaluasi ini meliputi adalah bahwa keputusan yang diambil apakah sudah berpihak pada murid, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pertanyaan yang keempat adalah bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Bahwasanya jika seorang guru sudah memiliki karakter sebagai guru penggerak, apakah itu karakter mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid, maka tentunya guru tersebut akan mengambil keputusan yang berpihak pada murid, yang senilai dengan kebajikan universal, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan kelima, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tentunya untuk mendapatkan keputusan yang efektif, haruslah ditinjau dari berbagai aspek, yaitu 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian 4 paradigma dilema etika itu sendiri meliputi individu versus masyarakat, kebenaran versus kesetiaan, rasa keadilan versus rasa kasihan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan itu adalah rule-based thinking, end-based thinking, dan care-based thinking. Sedangkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu meliputi 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan, 2. Menentukan pihak-pihak yang terlibat, 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang lengkap, 4. Pengujian benar atau salah, 5. Pengujian paradigma benar versus benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi dilema, 8. Membuat keputusan, 9. Melakukan refleksi dan ambil pelajaran. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan sekolah Anda? Ya, kesulitan-kesulitan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan sering terjadi di sekolah saya. Kesulitan ini muncul karena adanya masalah perubahan paradigma atau budaya di lingkungan sekolah saya. Di antaranya adalah sistem yang memaksa guru memilih pilihan yang salah atau kurang tepat. Atau tidak semua warga sekolah berkomitmen untuk menjalankan keputusan bersama. Ataupun mungkin juga kesulitan itu muncul karena keputusan dibuat tanpa sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul banyak kendala dalam proses pelaksanaan keputusan. Pertanyaan ketujuh, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Jika keputusan yang kita ambil sudah berpihak pada murid, apakah itu meliputi metode pengajaran, media dalam pengajaran, dan asesmen yang kita lakukan dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan murid, berarti kita juga sudah memerdekakan murid dalam belajar. Yang tentunya ini nanti akan berdampak kepada murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat dan potensinya masing-masing. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang guru tentunya berdampak kepada muridnya. Oleh karenanya dalam keputusan,
haruslah berpihak kepada minat belajar siswa sesuai dengan profil belajar dan kesiapan murid itu sendiri. Selanjutnya nanti akan kita laksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertanyaan yang ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Saya mengambil cuplikan dari seorang yang terkenal yaitu Bob Talbot yang mengatakan bahwa mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkannya mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Hal ini dapat dipahami bahwa kewajiban guru bukan sekedar mengajarkan pengetahuan semata, tapi yang terpenting adalah menyadari mengapa suatu pengetahuan itu penting bagi mereka, serta bagaimana murid dapat menerapkan dan memanfaatkannya dalam kehidupan nyata untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga pada kesimpulan yang dapat diambil pada kesempatan ini adalah bahwa peranan pengambilan keputusan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangatlah sentral, karena akan menentukan keputusan yang selalu berpihak pada murid atau tidak, sejalan dengan nilai-nilai kebajikan atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, itu nantinya tergantung dari keputusan yang diambil oleh seorang guru. Tentunya pertanggungjawaban dari pengambilan keputusan ini dapat dipertanggungjawabkan secara dunia dan akhirat, sehingga nantinya dapat melahirkan generasi emas yang berwujud dalam profil pelajar Pancasila. Demikianlah paparan saya terkait modul 3.1.A.9, koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.